Selanjutnya sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Lazarus Purwanto mewakili keluarga. Hari Minggu tanggal 24 Juli yang lalu, saya mengunggah sebuah postingan di Facebook saya. Saya katakan, sedang menanti kapankah waktu yang ditetapkan Allah itu akan tiba. Akankah segera atau dalam kerapuhan dan keterbatasan tetap berupaya menantinya dalam iman, pengharapan, dan kasih. Jika memang dalam rengkuhan kehendaknya yang baik, Allah Sang Hidup kiranya mempersiapkan kakak, saya beri tanda kurung, Pendeta Emeritus Paulus Sarjono, untuk menyambut tibanya waktu itu, kapanpun, serta menolong dan menguatkan keluarganya dan semua yang mengasihinya. Kemudian saya beri tagar, tanda pagar, kakak sakit sangat serius. Tagar yang kedua, ICU RS Bethesda Jogja. Tagar ketiga, kehidupan dan kematian. Entah bagaimana ini macam satu ratapan saya, nudup, lamentation. Sesudah saya hampir 10 hari mendampingi Koh Jong, saya memanggilnya demikian. Saya tahu bahwa waktu itu tidak banyak, lebih banyak lagi Lin dan anak-anak. Tapi saya sudah melihat bahwa ketika saya berbicara dengan dokter dan mendengarkan, dan ini saya lakukan selalu dalam proses pastoral dengan siapapun juga untuk mendengarkan prognosis medis dari dokter. Dokter mengatakan hanya mujizat besar yang dapat menyembuhkan kakakmu. Artinya tinggal tunggu waktunya. Dalam pengalaman, dalam pemahaman, dan dalam praktik pastoral saya yang memang terbatas, saya biasa dan mungkin juga sudah cukup terlatih untuk menghadapi dan mendampingi seorang yang sedang menghadapi kematian. Namun ketika hal itu terjadi pada kakak saya, saya sampai kepada sebuah ruang yang gelap.
saya kehilangan pemahaman. Saya tahu bahwa kematian, apalagi kematian, kehidupan adalah sebuah misteri. Dan sekarang dihadapkan dengan kematian, saya sungguh tidak dapat memahaminya. Maka saya mengungkapkan itu dengan sebuah pertanyaan, sampai kapan ya Tuhan? Hari Selasa, tanggal 26 Juli, pada jam 20.17, kira-kira 1 jam sesudah kakak saya meninggal, saya menulis kembali di akun Facebook saya. Pada akhirnya, oleh kehendak yang baik dari Allah, saat yang dinantikan itu tiba pada jam 19.20 malam ini. Saat berarti kematian itu, kematian kakak kandung saya, kematian Kojong, tiba. Lalu saya katakan, selamat jalan Kojong. Dalam iman, pengharapan, dan kasih-Mu semasa hidup dan pelayananmu yang akan terus kami kenang dan syukuri. Kami semua percaya dan yakin sepenuhnya bahwa kamu sudah memasuki keabadian dalam persekutuan dan pelukan Allah Tritunggal, Sang Kasih dan Maha Pengasih yang kekal. Allah Sang Hidup kiranya menghibur, menguatkan, dan menerangi Lin, Nana dan Vivi, serta seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Dari kematian beralih pada kehidupan. Ketika saya tidak memahami dan tidak mungkin dan tidak dapat memahami kematian itu, maka perenungan saya dikuasai oleh kehidupan. Dan kehidupan yang berakar pada relasi yang hidup dengan Allah. Dalam semua hal yang terkait di sana. Dan saya sangat yakin bahwa Kojong dalam hidupnya telah menjalani itu. Dan itu menjadi bagian dari hidup dan pelayanannya. Sebab itu ketika kematian itu datang, sesuatu yang sekali lagi tidak dapat dan tidak mungkin saya pahami, maka kehidupan itulah yang mesti menguasai. Dan itulah yang saya mau katakan. Maka pada postingan kedua itu, saya mau mengatakan, mari kita rayakan kehidupan. Kehidupan yang telah dijalani oleh kakak saya ini.
kehidupan yang sudah dibagikan dengan begitu dalam hati yang penuh, dalam kasih, dalam pengharapan. Semua tadi sudah sebagian kecil diceritakan. Jangan kita terikat pada apa yang dikatakan berhubungan dengan kakak saya. Lihatlah apa yang Allah lakukan melalui dia. Dan karena itu, kami sekeluarga besar ini sungguh bersyukur karena kehidupan itu boleh kita rayakan bersama pada saat ini melalui ibadat ini. Dan biarlah ketika kita menjalani hidup masing-masing kita dalam posisi, dalam tugas, dan apapun yang kita harus jalani dalam hidup ini, biarlah kita menjadi seperti apa yang sudah dijalankan oleh kakak saya, Kojong, yaitu merayakan kehidupan dalam syukur kepada Allah untuk menjadi alat Allah bagi orang lain, bagi sesama. Peristiwa kematian membawa kita pada kekosongan, pada kehilangan, pada duka cita. Terima kasih karena saudara-saudara sudah hadir bersama dengan kami yang berduka ini. Memang meratapi kematian, tapi kami tidak sendiri karena saudara-saudara ada bersama dengan kami. Dan dari sini kami makin kuat. Dan biarlah kita bersama-sama makin kuat untuk merayakan kehidupan atas nama keluarga besar ini. Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan sungguh-sungguh terima kasih kepada jemaat dan majelis jemaat GKI Pajajaran Magelang. Karena inilah jemaat tumpuan dari Kojong semasa menjabat. Dan kemudian menjadi jemaat yang di dalamnya Kojong terus menjadi anggota sampai sekarang. Terima kasih untuk boleh menjadi bagian dari kehidupan Kojong. Kemudian juga rasa penghargaan dan terima kasih kami mau sampaikan kepada jemaat dan majelis jemaat GKI Klaten. Ketika kematian itu menjelang, saya membicarakan dengan pertama-tama rekan-rekan pendeta di sini. Rekan pendeta Van Pinton dan rekan pendeta Pelangi. Untuk melihat dan mempersiapkan andai kata saat itu tiba. Andai kata kakak saya meninggal. Memang kami sudah membicarakan di keluarga, pada akhirnya diputuskan untuk dimakamkan di Klaten. Maka pertanyaan selanjutnya adalah di mana dia akan disemayamkan? Kalau berbicara mengenai pemakaman di Klaten, orang akan langsung berpikir mengenai Tiongting. Saya tidak mau mengatakan bahwa kakak saya seorang pendeta dan dia mesti mendapat tempat yang berbeda. Tapi bagaimanapun pendeta adalah bagian dari sebuah jemaat. Maka pikiran saya dan keluarga adalah GKI Klaten. Padahal GKI Klaten secara formal tidak mempunyai kaitan dengan kakak saya. Mestinya ke GKI Pajajaran. Saya minta maaf karena saya tidak mengontak, tapi lalu GKI Pajajaran. Yang saya kontak adalah GKI Klaten. Dan saya sangat heran, karena pendeta-pendeta yang saya kontak membuka tangannya, mestinya dia disemayamkan di sini. Dan kemudian terjadilah proses itu ketika semua dipercakapkan. Dan pada akhirnya kami sangat lega dan berterima kasih karena kakak saya jenazahnya boleh disemayamkan seperti yang kita lihat pada saat ini. Tapi malam itu, Selasa malam itu, ketika peti jenazah akan dibawa kemari,
sudah lebih dari tengah malam. Jadi sudah Rabu pagi sebenarnya. Saya berada dalam rombongan dan saya hitung kira-kira orang yang akan bisa mengangkat peti. Saya tidak menghitung diri saya karena saya punya kelemahan pada kaki. Dan saya melihat setidaknya ada 2 orang, yaitu supir ambulans dan seorang pengantar. Lalu saya mengingat ponakan saya, Yuchong dan yang lain. Saya pikir 4 orang mungkin adalah begitu. Nah, apa yang terjadi? Begitu saya masuk, rombongan masuk ke sini, saya menjadi sangat surprise. Karena di gedung ini dan di halamannya, pada kira-kira jam 1 malam, ada lebih dari 20, mungkin ada 30 orang telah berkumpul. Ini sebuah ungkapan, sebuah simbol, persahabatan, penerimaan, hospitalitas yang ditunjukkan oleh jemaat ini. Kami sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih. Dan jemaat ini telah memfasilitasi kita semua, sehingga ibadat perayaan kehidupan ini dapat kita lakukan sekarang ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Karena disitulah Kojong telah melakukan pelayanannya sejak dari awal ketika masih GKI Jawa Tengah dulu. Terima kasih karena kepercayaan yang telah diberikan pada kakak saya ini. Lalu kepada Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. Karena pelayanan kakak saya juga terkait, tadi sudah diceritakan sebagian darinya, dengan pelayanan di lingkup Sinode GKI. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Rumah Sakit Bethesda. Tentu ada banyak rumah sakit yang lain lagi sebelumnya. Tapi yang terakhir adalah Rumah Sakit Bethesda dengan semua dokter dan perawat di sana yang saya tahu, kami tahu telah melakukan apa yang bisa dilakukan dan yang terbaik untuk kakak saya. Terima kasih untuk itu. Terima kasih untuk semua lembaga-lembaga lain, gerejawi, di lingkup GKI dan yang di luarnya. Untuk kesempatan tempat pelayanan bagi kakak saya semasa hidupnya. Terima kasih untuk semua jemaat GKI yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan kakak saya ini. Terima kasih untuk semua keluarga, semua family, semua kenalan, semua sahabat yang datang dari dekat maupun jauh, yang sudah bersama dengan kami untuk men-share, untuk berbagi bersama rasa duka, tapi juga sukacita karena perayaan kehidupan seperti yang telah dan sedang berlangsung ini, dan yang pasti akan berlangsung terus. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.